Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Bobo Boy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Apa ni Cikgu Papa? Wah! Jemput ke planet Gulatan! Halo Sob, gimana kabarnya? Udah siap belum lihat cerita Bobo Boy Movie 3? Kalau mau lanjut, klik tombol like-nya dan jangan lupa subscribe ya, biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Langsung aja ke ceritanya ya. Setelah robot Pak Pato hancur di planet Baraju, Pak Paton sempat ditahan oleh kedua belah pihak, yaitu Buak Bara dan Buak Salju. Bisa kalian lihat di akhir film. Tapi Pak Pato bisa melepaskan diri dan kabur menggunakan pesawat miliknya dan menuju ke planet Gurlatan. Sesampainya di planet Gurlatan, Kapten Kaizo dan Feng pun langsung menyergap dan terjadi perkelahian singkat. Dan akhirnya pun Pak Pato ditangkap lagi dan dirantai oleh Kapten Aizo. Wah, keren banget ini Sob. Jurus barunya Kapten Kaizo nih, yaitu rantai tenaga. Oke, lanjut. Setelah penangkapan Pak Pato berhasil, Feng menerima undangan dari persidangan yang dikirim oleh Kirana. Kapten Kaizo pun menyuruh Feng untuk datang terlebih dahulu, dikarenakan ia sedang ada urusan penting lainnya. Di sisi lain, Bobo Boy sedang berada di planet Quabak bersama Tokasa dan Ochobot untuk melatih kuasa tahap 3 Bobo Boy supaya bisa terkawal. Ya, sebelum Bobo Boy trauma, karena ketika memakai tahap ketiga, ia tidak bisa terkawal. Dan alhasil teman-temannya pun terluka. Sesudah berlatih, Bobo Boy masih tak mampu untuk kawal kuasanya. Dan ia pun teringat akan menjadi seperti Retaka yang tamak akan kuasa. Di situ pun Tokasa memberikan nasihat kepada Bobo Boy, bahwasannya Tokasa dulu pernah seperti Bobo Boy yang belum bisa mengawal kuasa kristal. Nah, di planet Gurlatan, Gopal, Yaya, dan Ying sudah tiba di persidangan untuk menghadiri undangan dari Kirana. Dan ternyata Feng pun juga udah sampai duluan. Gopal bercerita, semasa ia tinggal bersama Yaya dan Ying, Gopal selalu belajar. Sampai-sampai ia bosan dan terpaksa deh ikut ke persidangan ini. Di kamar persidangan utama sudah ada perwakilan dari planet masing-masing, seperti Raja Gusto dari planet Bayugan, Tok Taruka dari planet Baraju, Matipos dari planet Windara, dan Tuan Guru Gaharum dari planet Quabak. Kemudian, Feng memperkenalkan Kirana, kawan lama Feng. Kalau kalian belum tahu, Kirana adalah kawan lama semasa ia kecil, dan kawan-kawan belajar Kapten Kaizo semasa di akademi dulu. Bahkan Kirana pun menganggap Feng udah seperti adiknya sendiri. Ying pun menyadari kalau undangan yang mereka terima itu dari Kirana. Yaya pun memperkenalkan diri, tapi Kirana udah tahu dahulu kalau namanya Yaya. Bahkan dia memuji Yaya ketika ia berjaya menghancurkan ratusan robot Pak Pato dengan kuasa manipulasi grafiti. Ying juga dipuji karena ia berjaya menyelesaikan teka-teki piramid purba di planet Kadrux. Gopal pun tak lepas dari pujian Kirana karena Gopal membantu Bobo Boy dengan kuasa tukaran makanan semasa ia di kilang Nubot. Lalu Kirana bertanya kepada Fang, "Kemana Bobo Boy? Kok belum datang di sini?" Fang pun menjawab, dia tengah jalani latihan di planet Quabak. Padahal Kirana nak sangat berjumpa Bobo Boy. Tapi tak apalah, berjumpa dengan kawan-kawan Bobo Boy pun dah cukup. Kirana juga menanyakan Kapten Kaizo, karena tak dapat datang karena sedang ada urusan penting. Di sisi lain, Kapten Kaizo bersama Pak Pato datang ke tempat persembunyian Pak Pato, dan di bengkel inilah ia membuat semua robot ciptaannya. Akhirnya Pak Pato diborgol di besi karena Kaizo ingin mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, Pak Pato mengeluarkan penjepit kertas dari mulutnya dan melepaskan diri dari borgol yang udah dipasang sebelumnya. Hadeh, emang nih kecil-kecil tapi nyusahin banget. Lalu Pak Pato menancapkan kunci ke robot ciptaannya yang terakhir. Kapten Kaizo berusaha untuk mencegah, tapi ia sudah terlambat. Di kamar persidangan, para perwakilan planet sudah siap untuk memulai persidangan. Kokochi memperkenalkan Putri Kirana sekaligus membuka acara. Di situ Gopal, Yaya, dan Ying terkejut bahwasanya Kirana itu anak raja. Lanjut,
Kirana memberikan sambutan kepada semua perwakilan planet yang sudah menghadiri persidangan ini. Kalau kalian belum tahu, persidangan ini membahas tentang PBB yang sudah ada sejak 100 tahun yang lalu dan didirikan oleh 5 penguasa elemental, yaitu King Balakung, Mas Mawais, Tuanku Putri, Panglima Pirapi, dan Maharani Satriantar. Di sini, Kirana menjelaskan bahwa diberikannya organisasi PBB untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan di seluruh planet. Tapi nggak lama kemudian setelah mereka semua tewas di tangan Retaka yang durjana, organisasi ini bubar. Maka dari itu, Kirana ingin membentuk kembali PBB dengan ahli yang baru dan tujuan yang baru dengan membubarkan Tapops. Segitu aja cerita dari Mimin. Kalau kalian setuju mau dibuatin cerita yang lebih fullnya, kalian komen aja ya. Oke, bye-bye.